bersama-sama menghadapi tantangan iman. Refleksi pagi 1042. Setelah Yesus ditangkap, murid-murid Yesus lari tercerai-berai. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 15 dan 16. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Saudara-saudara, Petrus yang pemberani kali ini terlihat takut dalam mengikuti Yesus, sedangkan murid Yesus yang satu lagi secara terang-terangan mengikuti Yesus. Dalam situasi sulit dan terancam, bisa saja ada pengikut Kristus yang ketakutan dan hilang harapan. Saudara-saudara, dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan, tetap setia untuk menjadi pengikut Kristus memang merupakan suatu tantangan besar. Tidak jarang, seorang pengikut Kristus kemudian merasa takut dan enggan untuk dikenali sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen perlu hidup dalam persekutuan yang bisa saling mendorong, saling menguatkan, dan saling menasihati, sehingga sewaktu seorang merasa lemah iman, orang yang lain dapat mendoakan dan menguatkannya. Untuk itu, marilah kita memperkuat persekutuan Kristiani kita, baik di gereja, di tempat kerja, di keluarga, ataupun di berbagai lingkungan lain. Melaluinya, marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam mengenal Allah. Ayo, jangan menjauh. Tetap teguh beriman dan tidak menyangkal Kristus. Refleksi pagi 1043. Seperti yang telah dikatakan Yesus Kristus, Petrus memang kemudian menyangkal Kristus. Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 17 dan 18. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, dalam keremangan malam, seorang hamba perempuan penjaga pintu mengenali Petrus sebagai salah satu murid Yesus. Tetapi karena takut, secara spontan Petrus kemudian menyangkal Kristus. Rasa takut memang bisa mengganggu iman orang percaya. Saudara-saudara, seperti halnya Petrus yang secara spontan menyangkal Yesus karena rasa takut, hal yang sama bisa terjadi pada setiap orang percaya bila orang percaya membiarkan rasa takut dan rasa khawatir untuk berkembang dalam dirinya. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan kesusahan memang bisa saja membuat orang Kristen menyangkal Kristus, baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Inilah hal yang harus dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Marilah kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Kristus, supaya bila kita berada dalam situasi sulit, kita tetap beriman pada Yesus Kristus dengan segala akibatnya. Marilah kita tetap beriman teguh, jangan mudah goyah.
belajar bertindak benar. Refleksi pagi 1044. Hanas sebagai imam besar sebelum Kayafas mulai menginterogasi Yesus. Apa jawab Yesus? Mari lihat Yohanes 18 ayat 19 sampai 21. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Saudara-saudara, menurut tradisi Yahudi, saksi memang harus dihadirkan dalam pengadilan. Interogasi imam besar memang mengada-ngada saja. Saudara-saudara, dalam upaya mencari-cari alasan untuk menghukum mati Yesus, Yesus Kristus dibawa ke pengadilan imam besar Hanas. Hanya saja, karena semua ajaran dan tindakan Yesus itu dilakukan secara terbuka dan dapat didengar serta dilihat oleh semua orang, maka sulitlah bagi Kayafas untuk mencari-cari kesalahan Yesus Kristus. Rasa tidak suka dan rasa benci memang bisa menyebabkan orang mencari-cari kesalahan orang dan bertindak semena-mena. Sikap seperti ini tidak hanya bisa terjadi pada pimpinan agama seperti Hanas, tetapi juga melanda semua orang dari berbagai kalangan. Oleh sebab itu, marilah kita jauhkan rasa tidak suka, apalagi rasa benci kepada siapa saja. Marilah kita belajar bertindak benar dan objektif. Menghindarkan sikap benci yang merusak hati. Refleksi pagi 1045. Dalam pengadilan Yesus Kristus oleh Hanas, yaitu imam besar sebelum Kayafas, seorang penjaga rupanya marah karena ucapan Yesus. Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 22 dan 23. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Saudara-saudara, tindakan emosional penjaga bait Allah yang menampar Yesus adalah tindakan yang tidak benar. Semua yang diajarkan dan diteladankan Kristus memang semuanya benar. Sebaliknya, pengadilan Yesus adalah pengadilan semu yang tidak benar. Saudara-saudara, penangkapan Yesus Kristus bukanlah didasarkan pada fakta perbuatan jahat yang telah dilakukannya, tetapi penangkapannya terjadi karena didasarkan pada ketersinggungan dan kemarahan mahkamah agama, yaitu pimpinan agama Yahudi, akibat perkataan Yesus Kristus yang berujung pada kebencian. Tindakan emosional penjaga bait Allah itu merupakan cerminan dari kebencian para pimpinan Yahudi. Ketersinggungan dan kebencian memang merupakan pemicu dari sikap dan tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersikap adil dan benar dengan menghindarkan sikap benci yang bisa merusak hati. Marilah kita selalu menjaga hati dan pikiran kita dengan selalu takut Tuhan.
menghadirkan kebenaran dan keadilan. Refleksi pagi 1046. Yesus Kristus ditangkap gara-gara adanya kebencian Mahkamah Agama Yahudi kepadanya. Setelah ditangkap, Yesus Kristus dibawa ke Hanas yang menjabat sebagai imam besar sebelum imam besar Kayafas menantunya. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat Yohanes 18 ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Saudara-saudara, imam besar Hanas kemungkinan besar tidak dapat menemukan alasan yang kuat untuk menghukum mati Yesus. Oleh sebab itu, Hanas mengirim Yesus Kristus ke imam besar Kayafas untuk diadili lebih jauh. Kebencian kepada Yesus telah mendorong otoritas agama untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan apa yang benar dan adil. Ini haruslah dihindari. Saudara-saudara, pengabaian aspek kebenaran dan keadilan dalam pengambilan keputusan di sebuah pengadilan pasti menyebabkan keputusan yang tidak benar dan tidak adil pula. Menjadi hal yang memalukan bila keputusan yang tidak benar dan tidak adil itu diambil oleh sebuah otoritas agama yang seharusnya mengutamakan kehendak Allah yang maha benar dan maha adil. Otoritas agama kemudian bukan menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba dosa. Di tengah-tengah dunia yang gelap, kehadiran kebenaran dan keadilan adalah seperti terang yang mengusir kegelapan. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita hadirkan kebenaran dan keadilan di masyarakat, di gereja, dan di setiap aspek kehidupan kita. Ayo hadirkan. Belajar untuk tetap setia. Refleksi pagi 1047. Karena rasa takut, Petrus sudah menyangkal Yesus 1 kali. Apa yang terjadi kemudian? Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara, rasa takut yang mencengkram Petrus membuat dia menyangkal Yesus 3 kali. Dalam suasana tertekan karena takut, memang lebih mudah seorang percaya menjadi tidak setia pada komitmennya untuk mengikut Kristus. Saudara-saudara, menjadi kelompok minoritas di tengah lingkungan kelompok mayoritas yang tidak suka kepada Kristus bisa saja menimbulkan sindrom minoritas yang disertai ketakutan yang berlebihan. Rasa takut itu bisa membuat orang percaya untuk tidak berani berterus terang akan identitas kekristenannya, seperti halnya Petrus. Orang Kristen sebagai garam dunia akhirnya hanya hidup di dalam kenyamanan plastik pembungkus garam. Akibatnya, orang Kristen menjadi lupa akan panggilannya sebagai garam dunia yang mencegah kebusukan, serta lupa untuk membawa kebaikan kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk setia kepada Kristus dan menghindar dari ketakutan sindrom minoritas. Marilah kita terus setia pada panggilan kita.